Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Syunaria. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Brebes. Pada hari ini, saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1.2 di mana guru penggerak melakukan pengembangan diri untuk menguatkan nilai yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dituliskan pada refleksi pada bagian koneksi antar materi. Adapun nilai dan peran guru penggerak yang telah dipelajari yaitu yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, inovatif. Yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, mandiri. Dan yang kelima, reflektif. Dan peran guru penggerak yang telah dipelajari yaitu yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Dan yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Saya merasa termotivasi dan bersemangat untuk melakukan pengembangan diri agar lebih baik lagi dengan menjadi guru pembelajar yang berusaha mengembangkan kompetensi diri dan peningkatan kualifikasi diri serta adaptasi dengan perkembangan zaman. Saya menjalankan rencana aksi nyata, rencana pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin, serta telah dan dapat dilakukan sendiri saat ini. Yang pertama, pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana sebagai seorang guru, saya berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan mengarahkan murid agar bisa mandiri dan berpikir kritis, berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dengan menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, serta penggunaan berbagai macam media pembelajaran interaktif, baik berbasis audio, video, ataupun aplikasi pembelajaran yang ada. Yang kedua, mandiri. Sebagai seorang guru, di mana saat ini kita perlu pengembangan diri yang bisa dilakukan dengan cara mandiri, misalnya bisa mengikuti program BIMTEK, seminar ataupun workshop baik secara daring ataupun luring untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri sebagai upaya pelayanan prima kepada murid. Yang berikutnya, nilai-nilai kolaborasi, di mana kompetensi sosial seorang guru yaitu berkolaborasi. Kolaborasi ini penting untuk memecahkan berbagai macam persoalan hingga pengembangan diri. Kita bisa berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, baik guru ataupun melalui kelompok belajar hingga MKMP, bahkan dengan wali murid dan praktisi lainnya. Yang keempat yaitu inovatif. Sebagai guru yang perlu memahami kodrat zaman, maka guru perlu berinovasi terlebih di era perkembangan zaman saat ini dengan pesatnya teknologi yang ada. Maka, guru perlu melakukan inovasi dalam bidang pendidikan seperti pengembangan diri dalam membuat media pembelajaran yang inovatif, interaktif, ataupun memanfaatkan platform digital yang ada seperti Office, PowerPoint, audio video, Canva, dan perangkat teknologi yang ada untuk menunjang pembelajaran sehingga bisa memberikan pelayanan yang prima kepada murid. Dan yang terakhir, reflektif. Sebagai seorang guru yang perlu pengembangan diri sekaligus pembenahan, maka perlu melakukan refleksi. Refleksi yang dilakukan bisa refleksi pembelajaran dengan melibatkan rekan sejawat, sesama guru, ataupun kepala sekolah, hingga refleksi dari murid. Hal ini bertujuan agar guru bisa meningkatkan kompetensi diri, profesionalitas dalam praktik mengajar ataupun dalam menjalankan tugas-tugas lainnya. Adapun peran guru penggerak yang telah dijalankan yaitu yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, di mana dengan penerapan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, memimpin pembelajaran di kelas dan memberi motivasi kepada peserta didik. Dan yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Sebagai seorang guru, kita perlu berkolaborasi dengan turut serta membantu dan membimbing hingga berbagi dengan rekan sejawat untuk meningkatkan kompetensi seorang guru. Dan yang ketiga yaitu kolaborasi, di mana kolaborasi merupakan kunci agar program dan pelayanan pendidikan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kolaborasi yang telah dilakukan yaitu dengan melaksanakan parenting dengan orang tua, sehingga cita-cita bersama dalam proses pendidikan murid dapat berjalan dengan baik, serta mendorong rekan sejawat dalam merancang proses pembelajaran yang aktif dan menyenangkan yang berpihak pada murid, sehingga mendorong pemanfaatan media pembelajaran inovatif yang ada sebagai bentuk inovasi dan pelayanan prima. Dan yang keempat yaitu mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Maka sebagai seorang guru kita perlu melakukan pendampingan dan menuntun murid untuk pengembangan potensi diri seperti mendorong aktif dalam berbagai macam kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan lainnya baik intrakurikuler, kokurikuler, ataupun ekstrakurikuler. Hal ini menjadi penting untuk menyiapkan murid yang kritis, aktif, dan menjadi pemimpin di masa depan. Yang berikutnya yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Dalam hal ini, guru bisa bergabung dengan kelompok kerja guru ataupun aktif dalam forum MGMP. Setelah melaksanakan praktik aksi nyata, maka kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga sebagai seorang guru.
Ketika kita menjalankan peran dan nilai sebagai seorang guru penggerak, maka pembelajaran yang tercipta bisa menjadi lebih terarah dan bermakna. Murid mampu berkembang sesuai dengan kodrat. Terlebih, tercipta pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga murid lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran tanpa rasa takut dan tertekan. Lalu, dampak apa yang bisa kita rasakan? Yang pertama, dampak yang terasa adalah kita mendapatkan pengalaman baru dalam menuntun murid untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga mampu melahirkan profil pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan inovatif. Maka, saya berharap dapat menggerakkan dan memotivasi diri serta rekan guru hebat lainnya untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.